Diri gak Bu? Ya. Sesuai aspirasi. Izin gerolah diri nah. Nah, banyak orangnya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Al mukarramun wal muhtaramun, yang ulun hormati para alim ulama, para habaib kalau ada yang hadir, dan juga tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan komplek Angsana. Ya, Angsana yang mudah-mudahan selalu diberikan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun hormati Lurah Sungai Miai, Bapak Ikram. Ya, Ikram. Kalau nang Covid itu omnya, Om Ikram. Omikron itulah, Omikron. Ya, Om Ikram. Lurah baru, Lurah Anyar, Lurah ganteng. Ya. Buka Bang maskernya Bang. Buka dulu ya. Nah, pinando kelapian? Ibu-ibu pinando kada? Alhamdulillah, pinanduillah. Lurah kita di sini lurah Nang Hanyar, di sana mantannya ya. Ibu mantan lurah, Ibu Maya Tanjung, terima kasih juga berhadir. Kemudian para ustadz nih, Ustadz Nasrullah ya, atau Ustadz Nara Channel ya, bisa disaksikan secara live di YouTube beliau ya. Tadi ulun sudah akses, udah share kemana-mana ya. Jadi ulun ingin menyapa juga ya para netizen, citizen ya, yang juga berhadir. Tercatat ada 20 orang yang nonton di channel YouTube beliau. Follow, like and share. Wah. Dipromosikan lah Ustadz Nara. Nah, ya silakan yang di rumah, yang di mana silakan ya mengikuti majelis Isra Mi'raj ini melalui channel YouTube. Wah, luar biasa, canggih ini ustadz-ustadz nih, guru-guru. Kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf mungkin tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim dan hormat ulun lawan pian. Nah, ada juga Pak Bahtiar, guru kepala sekolah ulun bahari ya, Semada SMA 2 Banjarmasin. Kemudian Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita peringati Isra wal Mi'raj yang dilaksanakan oleh Forum Pemuda Kayu-Tangi, Perumnas Kepemudaan Blok 5 RT 22 dan RT 24. Alhamdulillah kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan setiap jerih payah pian mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga seluruh jamaah yang hadir pada hari ini juga mendapatkan ya ilmu yang bermanfaat,
kemudian diterapkan dan mudah-mudahan jadi berkah kepada kita pada taat. Jamaah, oh jamaah, jam 9:45 waktu Indonesia bagian Banjar, ya Banjar Utara. Kita sampai jam berapa ini kira-kira? Jam 12. Baik, ya kada pembukaan sampai jam 12 kita. Ya. Ulun nang bulik. Ulun nang bulik. Setengah jam aja lah. Nya Isra Mi'raj ini setuma aja. Tergantung pilotnya. Nah, ya kan? Tergantung pilotnya Ustaz. Biar pilotnya siap-siap kita hendak sudah lepas landas. Ya, kencangkan sabuk pengaman, ya. Ujar pilotnya nih, pas kita sudah naik ya Isra Mi'raj, naik sudah Sidratul Muntaha, turunakan selesai. Tuntung. Kita baru lah. Nah, selesai sudah. Setengah aja Isra Mi'raj itu. Nah, tapi jamaah rahimakumullah, terima kasih banyak juga ibu-ibu ya yang mendukung acara ini, yang mempersiapkan segala sesuatunya, konsumsi dan lain sebagainya, dan juga sumbangan dari semua pihak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah rahimakumullah, Isra wal Mi'raj. Hari ini bulan Rajab. Sebagaimana doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 3 bulan. Ya, mudah-mudahan sampai doa kita, hajat kita dikabulkan, bertamuan lawan bulan Sya'ban dan bulan yang mulia yaitu bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah rahimakumullah, banyak sekali keutamaan di bulan ini. Di antaranya adalah peringatan Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali bahwa beliau menyampaikan bahwa Isra Mi'raj itu adalah pembuktian keimanan. Setuju Bapak Ibu? Ada yang kada percayakah lawan peristiwa Isra dan Mi'raj? Jamaah. Oh jamaah. Bapak Ibu percaya kada dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Percaya, berarti pian orang nang beriman. Amin. Berarti pian termasuk dalam barisan Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, ini ada juga yang kada percaya. Saat itu hampir semua seluruh penduduk Makkah itu tidak percaya, kecuali satu orang yang bernama Abu Bakar. Ujar Sidin, itu adalah bagian, apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti itu. Oleh karena itu ujar Sidin, aku percaya. Lebih daripada itu pun aku percaya. Sejak itulah kemudian Abu Bakar diberikan As-Siddiq. Ya, orang yang percaya, yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kehadiran kita di sini jamaah rahimakumullah adalah bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Jamaah. Oh, jamaah. Cinta tidak dengan baginda Nabi. Sayang tidak dengan baginda Nabi. Mana buktinya? Ini buktinya. Artinya kehadiran kita membenarkan peristiwa itu, bukti iman, bukti cinta lawan baginda Nabi. Ya. Mudah-mudahan kita dapat berkah juga hadir di majelis ini, sebagaimana keberkahan yang didapatkan oleh para sahabat dan orang-orang yang membenarkan peristiwa ini. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang spektakuler. Kasungai jingah basa sirangan, nukar masubah janganlah lupa. Pada seluruh jamaah hadirin sekalian, mudahan berkah sepanjang usianya. Amin. Tambahin. Kalau bukan setitik tinta, tak akan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, tak akan hadir kita di sini. Mana ahoynya?
Ahoy, ahoy. Ya Ustaz Fauzan, ahoynya mana? Ya. Jadi jamaah subuh lagi. Ya Allah, kerencakan jamaah subuh nih. Jamaah rahimakumullah, kita hadir di sini tanda cinta lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini tanda kita orang nang baiman. Hidup di kota Baiman, Banjarmasin Baiman. Baiman itu luar biasa. Bahari kan Banjarmasin Bungas, Bapak Ibu lah. Banjarmasin Bungas ini ada dua. Ada dasar bungas orangnya, nang kedua amun ditambahi kalau lalu kada bungas. Bungas kalau aja. Nah, ada bungas tuh berarti. Supaya menghindari ya, beda persepsi, kita ubah aja. Jangan bungas pulang. Bungas itu fisik, ya kan? Kita ubah Banjarmasin Baiman. Nah, Baiman orangnya, barasih wan nyaman kotanya. Setuju Bapak Ibu? Ya, Baiman, barasih wan nyaman. Barasih jalanan kita, barasih sungai-sungai kita, barasih lingkungan kita, barasih sampai ke hati kita. Nyaman banget tuh. Nyaman ba urusan, nyaman sekolah, nyaman ba obat, nyaman ya kalau bertahan, nyaman ba usaha juga pas ada saat pandemi. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, orang nang baiman itu untung batuah, untung batuah, baiman soal keyakinan, untung soal rezeki dan kehidupan ekonomi, batuah soal derajat kehidupan di hadapan manusia. Nah, lengkap sudah, ya kan? Baiman, untung, batuah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari sama-sama dalam setiap kesempatan jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah untuk menjadi kebaikan dan untuk juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi, karena Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Nabi. Yang sembahyang Jumat coba, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kalau ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat berselawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang nang baiman, sallu, bersalawatlah kepada baginda Nabi. Nang hendak paling singkat, Allahumma salli ala Muhammad. Silahkan hendak terpanjang sedikit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan nah panjang sedikit, Allahumma salli ala rasulika Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad. Silahkan ya, bersalawat. Jar guru ulun bahari banyak-banyak berselawat supaya menikam sudah kena nikah berumah tangga dingin, adem, baiti jannati, apalagi dasar baiti baikungan lah. Baiti ada ngaran baiti gak sini? Halo, hai halo, hai ya. Baiti jannati ujian Nabi, rumahku surgaku. Jangan sampai baiti rumahku menjadi neraka bagiku. Ya. Rumah kita nyaman, ada pengajian, ada majelis, ada tilawatil Quran, ada basalawatan, kan nyaman. Daripada setiap hari piring terbang. Ayo ngaku ibu-ibu. Adakah di sini piring terbang? Angkat tangan piring terbang 10.000. Nang mengaku ada piring terbang di rumah, nah 100.000 kinlah nah. Salah 50.000. Adakah bu ngaku? 50.000 bu? Bu?
Nang di rumahnya ada piring terbang adalah ambil duit nah sini. Kadada pula di rumah aman tentram damai. Anak-anak tumbuh dengan sejahtera, anak-anak tumbuh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita dalam setiap kesempatan jangan lupa basahi lidah kita dengan zikir kepada Allah. Basahi lidah kita dengan istighfar kepada Allah. Basahi lidah kita dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Nah, nyaman didengar kalau mun di rumah selawatan, mun di rumah basah dengan zikir, mun di rumah tilawatil Quran. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, salah satu juga ibrah peringatan Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu disucikan hatinya, dibersihkan dadanya, dihilangkan seluruh amarah, bibit-bibit yang bisa menyebabkan penyakit hati, semua dibersihkan sebelum baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi malaikat Jibril kemudian membelah dada beliau, menuangkan zam-zam ke dalam hati beliau, membersihkan supaya hati beliau dipenuhi dengan salamatus sadar, hati dada yang lapang, dada yang lapang, dada yang bidang, yang kokoh untuk menerima amanah besar. Dan kemudian dalam riwayat disebutkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga adalah peristiwa spektakuler yang luar biasa yang terjadi pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruh sekalian. Kalau Anda menganggap bahwa ruhnya aja, tidak disebutkan di situ bahwa ruh dan jasad sekaligus dibersihkan tadi, dipersiapkan untuk menerima, memikul beban yang besar ke depan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, beliau kemudian menaiki yang namanya apa ngarannya, burungnya Pak, kendaraannya apa ngarannya, buruk, buruk. Ada yang pernah naik buruk kah? Jamaah, oh jamaah,
Ada yang pernah naik burak kah? Pesawat buruk pernah lah. Ada yang tahu kah pesawat buruk? Angkat tangan, Bang. Nang pernah tahu angkat tangan apa? Buruk. Nah, tahu Sidin. Mun tahu pesawat buruk berarti tuha tuh pian. Nang andem ini kada tahu Sidin, ya. Tahunya Garuda, Lion ya kan? Lion lah ngarannya lah. Ya. Oh, Lion. Ya, Lion, ya. Bingung yo loh tuh tulisannya Lion dibaca Lion. Tulisannya Wing dibaca Waing lah harusnya ya kalau. Iyalah. Tulisannya Lion, bacanya Lion. Ah, ya kalau tulisannya Wing dibacanya Waing harusnya. Waing. Itu bahasa orang ya kalau lain bahasa kita. Bahasa kita apa yang ditulis itu yang dibaca. Ya. Nih. Memperingati Isra dan Mi'raj. Ini membacanya Isra Mi'raj. Membacanya. Ada juga yang membaca Isra Mi'raj. Nah, ada juga. Itu bahasa Arab ya. Mun bahasa Indonesianya Isra Mi'raj. Apa yang ditulis dan dibaca. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan dimi'rajkan menaiki sebuah alat transportasi yang bernama burak. Ya. Mau di kampung Bahari itu ada pangaran burung juga. Baburak. Baburak itu nyaman biar digoreng. Ya burak-burak. Nah, kayak beli bis lah. Ya kah, Pak Haji? Ya, baburak. Adakah di sini Bu anu? Burung burak di sini adalah. Hah? Langka sudah ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diisra dan mi'rajkan ya karena beliau itu naik di sebuah kendaraan yang bernama burak. Kecepatannya luar biasa, ya lebih dari kecepatan cahaya. Jadi kemana aja langsung sampai, menembus dimensi ruang dan waktu. Jadi Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah gambaran bagaimana luasnya alam semesta ini, bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian membaca ya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Mikrokosmos, antariksa, luar angkasa. Itu cerita tentang bukan hanya di bumi, tetapi sudah menembus 7 langit dan 7 lapis bumi. Oleh karena itu, orang yang percaya dengan Isra dan Mi'raj sesungguhnya adalah orang yang pandai, yang smart, yang cerdas. Ya. Karena itu akal pikiran yang kemudian menembus dimensi ruang dan waktu. Tetapi saat itu peristiwa Isra Mi'raj itu bukan hanya dengan akal, karena akal manusia saat itu ada sampai. Ya, harus diterima dengan hati, dengan keimanan. Ya. Iman itu adanya di dalam dada. Ya. At-taqwa ahuna. At-taqwa itu di dalam dada. Ya. Iman yajid wa yangkus. Iman itu bisa naik bisa turun. Ya. Naik dengan keimanan, turun dengan kemaksiatan. Amun iman lagi naik, kada masalah. Amun imun juga lagi naik, kada masalah. Tapi amun iman lagi turun jadi masalah. Apalagi juga kalau imun turun jadi masalah juga. Nah, oleh karena itu banyak kiba amal ibadah, karena iman akan naik dengan ketaatan, iman akan turun dengan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu menambah keimanan kita. Kita percaya luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian peristiwa ini terjadi dalam surah Al-Isra ayat 1 dan dalam surah An-Najm itu ceritanya. Ada 2 tempat di dalam Al-Qur'an yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, di sini aja sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Isra tadi yang dibaca oleh qori kita Ustaz Fauzan. Ya, mudah-mudahan Sidin selalu diberikan kesehatan, keafiatan. Rancak ulun ini tetamu Sidin mengaji terus tiap peringatan. Suara bagus, Bang, melengking. Luar biasa. Mudahan dijaga terus suaranya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Nah,
memperjalankan hambanya, dijalankan hambanya ini, sang hamba ini diperjalankan, sehingga ketika seseorang ya bi'abdihi menjadi seorang hamba, maka derajatnya bisa sampai ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ada nang tahukah berapa jarak antara Masjidil Haram Masjidil Aqsa? Jauh, ya, bujur. Siapa menjawab jauh tadi? Sini maju ke depan. Mana nang jauh tadi menjawab? Sini maju, ya. Jamaah. Oh, jamaah. Ada nang tahukah jarak antara Makkah dan Palestina? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ada yang tahu? Googling ya, Google Map ya. Coba di googling, berapa? 100? Satu berjalan, sebulan berjalan, sebulan boleh. Wah, ini berapa menurut Google Map, berapa? Jamaah. Takut nih lawan Mbah Google. Nang bisa menjawab langsung maju ke muka, dapat hadiah nah. Sayang duit ini kada dibagi. Ada yang tahu kah? Oh, kanakan. Berapa? Tuh pegang handphone, pegang HP. Berapa jaraknya? Maju ke sini, maju. Ya, berapa? Berapa sini? Berapa jaraknya? Sehari tulak, sebulan tulak, sebulan boleh, bujur juga. Berapa jaraknya? Hah? Alhamdulillah, panitia dapat 100.000 dulu nah ya. Tiwas kada mau. Ya, hak mata. Ya. Bagi lawan yang lain. Jadi jaraknya adalah 1485 km. Coba pian bayangkan. Banjarmasin Banjarbaru berapa jaraknya? 40 kilo ya, 36 kilo masuk sudah. 36 kilo Banjarmasin Banjarbaru. Ya kan, Banjarmasin Balikpapan berapa? Ya, 600 kilo lah kurang lebih. Nah, ini jaraknya 1400, berarti Banjarmasin Samarinda pulang pergi. Ya. Yuk. Jaraknya jauh luar biasa. Pakai ini pakai bus saja 10 jam. Bolak-balik berarti 20 jam. Sehari semalam berarti. Nah, saat itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, ya kan? Tetapi baginda Nabi SAW diperjalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu. Sepanjang perjalanan ini ya, diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan Allah tunjukkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jamaah rahimakumullah, sebuah perjalanan luar biasa. Ujar Pak seperti ini kan? Pak Yuli, ya. Ujar Sidin saha sebulan tulak, sebulan bulik, pakai ontak. Bujur juga. Ya. Oh, 100.000 kah? Oh iya, sini. Ambil sini ya, ada Pak. Iya. Nah, 50.000 kan. Hadang lo, tetap konsisten lah 100.000 ya lah. Ini ada. Nah. Bari. Selama masih ada duit nih keluar terus nih. Oh iya boleh sambil jalan ya. Mun berselfie boleh kan 100.000-nya. Nah, jadi Jasidin bujur juga sebulan tulak, sebulan
bulik perjalanannya. Ya, alhamdulillah. Oh, malah selfie, ya Allah. Ya, balik. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Nah. Ya, benar loh. Ya. Alhamdulillah. Wih. Oh iya, alhamdulillah. Barakallah. Selamat. Ya, luar biasa. Ya. Di mana nukar belangkon tuh? Adakah lagi itu? Ini bagus nah. Bahurupan kah? Oh, bahuruf kah? Apa nih? Subhanallah. Pada wani kita makai ini. Ikalapin hamuk kan nah ya Allah. Oh, ya. Oh, bahuruf kah? Oh, mainlah. Diangsolnya langsung ya. Terima kasih. Sampai mana tadi? Han, keringat lagi ulun. Sampai selfie ya, sampai selfie. Sampai selfie. Sebulan tulak sebulan bulik 1483 km. Perjalanan luar biasa. Saat itu Nabi SAW ya berjalan, diperjalankan. Lalu kemudian itu ngarannya Isra, perjalanan di malam hari. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, menyabisi anak pina rencak keluar malam ya Allah. Oh, cocok aja ngaran Isra. Nah. Adakah ngaran Isra di sini? Ngaran Isra. Ya. Ya, orangnya ketujuh berjalan malam. Mun ada 100.000 pulang. Ini kata Bapak, mun ada toh kan? Adakah ngaran Isra? Ada? Angkat tangan sini coba. Sini. Mana nanggaran Isra? Tolong Pak Lurah dicek KTP-nya, Pak Lurah. Lah amunnya bujur ngaran Isra, ambil duitnya 100.000 lawan Pak Lurah. Ya. Baik jalan Pak Lurah himpal langsung. Nah, jadi jamaah rahimakumullah diperjalankan satu malam luar biasa. Kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, dinaikkan pakai lift. Nah, pakai lift. Liftnya picikannya itu tujuannya Sidratul Muntaha. Itu di lift itu apa tulisan? Langit pertama, ya, langit kedua, ya, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Nah, di rooftopnya itu, nah rooftopnya lah, di atasnya itu ada Sidratul Muntaha ngarinya, lah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kayak itulah bayangannya ya lo. Pernah naik lift kada? Hah? Pernah naik lift kada? Kada utamol ya dulu naik lift. Iya kalau, namun kita naik lift itu kan tinggal memicik. Jadi saat itu kira-kira nih lah, kira-kira aja Bang Guru ya. Kira-kira mohon dikoreksi Ustaz lah, punya salah. Kira-kira nih bayangannya saat itu Nabi SAW bersama dengan Malaikat Jibril itu tinggal memicik aja ke lift itu nah. Cet ya kan? Langit ketujuh aja, langsung naik ke ketujuh. Liftnya tuh kan. Kurang lebih kayak itulah kira-kira. Cepat mana Bang tuh kan? Ya 4 burak tadi. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian di langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, arasnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah. Apa nama perintahnya? Salat 5 waktu. 50 waktu, 50.000 pulang. Nah, 50 waktu. Jadi hari itu sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang diterima langsung oleh baginda Nabi SAW. Perintahnya adalah sholat 50 waktu. Jamaah, oh jamaah, sanggup kedapian 50 waktu? Kada sanggup. Sadang nang 5 nih gin balang kambingan sudah. Sadang nang kada baba aja balang kambingan. Ya, wadah kami ada juga balang hadangan. Artinya ada aja tuh sembahyangnya. Nah,
5 waktu sehari semalam. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, dalam riwayat itu disebutkan bagaimana ketika menerima 50 waktu itu, lalu kemudian Nabi turun ke langit ke-7, bertemu lawan Nabi apa? Nabi? Hah? Musa. 50.000 bulan belakangnya. Ya, pendengaran Musa maju. Ya. Isi minyak kah? Alhamdulillah. Ya. Adakah lagi nang isi minyak? Ya. Jadi kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ujar Nabi Musa, wahai Rasulullah, minta pengurangan, minta diskon lawan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya umatmu tidak akan sanggup kalau 50 waktu. Sedang umatku aja, ujar Nabi Musa, dikenal sebagai umat abid, ahli ibadah. Nabi Musa itu 800-900 tahun berusianya, berdakwah beliau hanya dapat pengikut 40 dan 80 orang saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 63 tahun beliau wafat, dakwahnya sampai 23 tahun. Bagaimana pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pada saat haji wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah apa itu? Nah, 50.000 pula. Bujur habis kopi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Al-yauma akmaltu lakum. Pada hari ini ya telah disempurnakan untukmu agamamu. Ya. Dan telah dicukupkan nikmatku atasmu. Dan aku ridho Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Maidah ayat 3. Ya. Allah itu ridho dengan Islam itu. Allah itu cukupkan sudah nikmatnya, berarti pacangan meninggal dunia, sudah wafat, sudah Nabi. Tuntung sudah bersalah kenabian. Itu pada saat haji wada. Haji wada 124.000 sahabat hadir dalam haji wada. Tetapi dalam sejarah kita hanya menyaksikan bahwa sahabat Nabi yang meninggal antara Makkah Madinah itu kurang lebih 10.000 saja. Sisanya menyebar ke muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Menyebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pernah ke Guangzhou kah? Ke negeri Cina? Ada yang pernah kah? Jamaah? Oh, jamaah. Ada yang pernah ke Cina kah? Pian pernah ada berziarah ke makam sahabat di situ? Ada yang tahu siapa nama sahabat yang dimakamkan di Guangzhou? Siapa? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Bujur gak Ustaz? Bujur jar Ustaz 10.000 pulang. Salah 100.000, maaf. Tolong dibantu. Nah, Pak Hamid, alhamdulillah, barakah. Ya, sahabat, barakah sahabat itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimakumullah berziarah juga ngaranya ke Cina itulah. Berziarah ke Guangzhou, di situ pian bertamu lawan makam sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan dalam sejarah 2 kali ke negeri Cina. Yang pertama di zaman Utsman. Ya. Yang kedua di zaman Utsman. Yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau pernah jadi gubernur di Mesir, nggak salah Ustaz ya? Di Mesir ya? Pernah jadi gubernur di Mesir. Lalu kemudian beliau berdakwah lagi, menyeberang lautan sampailah ke negeri Cina.
Kemudian beliau berdakwah di situ. Kalau pian melihat makamnya itu luar biasa, terenyuh kita, ya. Di tengah bangunan luar biasa, kota Guangzhou, tetapi dipertahankan kawasan heritage, ya, kawasan warisan dunia. Di situ makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sumur di situ, ngaranya sumur sahabi, nomor sahabat, sumur sahabat, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Disitulah jamaah rahimakumullah kita melihat bagaimana perjuangan baginda Nabi dengan para sahabat memperjuangkan Islam itu luar biasa. Nah, kemudian ketika menerima perintah sholat 50 waktu tadi, kemudian diminta atas saran Nabi Musa alaihissalam minta keringanan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan kada sanggup 50 waktu. Akhirnya didiskon. Ya, manusia ini ketujuh diskon lah. Musim diskon, ya. Diskon 50%. Oh, hibak tuh datangan, ya kan? Nih coba lihat sejarah sholat. Dari 50 waktu didiskon menjadi 5 waktu. Harusnya pian berbondong-bondong datang menyerbu diskon tersebut. Harusnya kita berbondong-bondong ketika sholat dikumandangkan, azan dikumandangkan, sholat didirikan, kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbondong-bondong. Ini diskon juga, boy. Kenapa pian kada datang berbondong-bondong? Kalau 50% aja pian datang, ya kan? Diskon ya 50%. Nah, datangan toh. Nah, oleh karena itu jamaah rahimakumullah, peringatan Isra dan Mi'raj ini juga adalah sebetulnya mengingatkan kita kembali, to refresh, ya, ingatan kita tentang sejarah bagaimana komitmen sholat kita, bagaimana komitmen keislaman kita. Peringatan Isra dan Mi'raj dijadikan momentum untuk kita mengevaluasi sholat kita, sholat 5 waktu kita, terutama sholat rawatib kita, sholat nafilah lainnya, tambahan-tambahan dalam rangka kita mendapatkan juga berkah dari peringatan Isra dan Mi'raj, sehingga kemudian orang yang sholatnya benar maka dia akan mendapatkan yang dimaksudkan dengan Mi'raj itu, yaitu as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang nang beriman. Seperti itu. Jadi kalau kita Allahu Akbar, keingatan tuh Isra Mi'raj, keingatan itu kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya perintah syariat di dalam Islam yang diterima langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat yang lain itu diterima oleh baginda Nabi melalui perantara, yaitu malaikat Jibril. Ya, puasa, zakat, haji, perintah untuk bersedekah, perintah untuk amal kebaikan lainnya diterima oleh baginda Nabi melalui malaikat Jibril berupa wahyu yang sampai. Tetapi khusus untuk sholat diterima langsung oleh baginda Nabi di Sidratul Muntaha, di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa, ya, umat akhir zaman ini. Umat akhir zaman ini mendapatkan kemuliaan. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Syaratnya 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Syaratnya menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman pula. Jadi pas sudah Banjarmasin beriman tuh. Barasih wan nyaman. Banjarmasin beriman. Barasih wan nyaman. Ya, seperti itulah. Jadi ujar Pak Karyono Ibnu Ahmad semalam, Pak Wali pas bener itu Banjarmasin beriman. Ya Sidin, memang seharusnya begitu. Keluar ayat-ayat Sidin, macam-macam ayat tentang iman, sudah benar.
Sudah benar jadi Banjarmasin Mbak Iman itu. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Imbah ini siapapun wali kotanya jangan dirubah lagi Banjarmasin Mbak Iman tuh. Supaya warga kotanya Mbak Iman barataan. Mbak Untung ya, banyak rezekinya, sejahtera. Batuah harkat martabat ya, indeks pembangunan manusia, sumber daya manusia dan lain sebagainya. Amun hendak ini wali kota akan datang nih lah Banjarmasin Mbak Iman Batuah. Nah, atau Banjarmasin Mbak Iman Mbak Untung Batuah bisa juga. Ya. Banua Mbak Iman pulang basne. Ya. Setuju jaga? Ya, Kalsel Mbak Iman. Ya. Setuju jagin lah. Ya, siapapun nanti ya, yang jadi gubernurnya, yang jadi wali kotanya, jadi bupatinya, ya, jangan dirubah lagi. Mbak Iman itu sudah pas sudah. Lah. Dan itu memang dalam sejarah Kesultanan Banjar, ya, di logonya itulah disebutkan bahwa spirit logo ataupun juga slogan kesultanan itu Mbak Iman, Mbak Untung, Batuah. Pas sudah. Ya. Batuah Martapura. Nah. Buntung bubuhan beruntung ya, pal 6 pal 7. Buan kayu tangi ini ya Perumnas itu Mbak Iman bertahan insyaallah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ketika menerima perintah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kedudukan salat di dalam Islam itu. Bagaimana mulianya orang yang melaksanakan ibadah salat. Bahkan salatlah yang pertama kali dihisab sebelum amal yang lainnya. Baik salatnya insyaallah, baik amal ibadah yang lainnya. Amun pian penyembahyang orangnya insyaallah lah selamat aja dunia akhirat. Tapi amun sudah kada penyembahyang, apalagi kada sembahyang sama sekali, tuntung sudah sampai sudah ulun mengaji di wadah guru anu tuh pokoknya ampih sudah sakat satu rakaat 2 rakaat itu cukup untuk seumur hidup. Ada ajaran nang kayak itu. Bahari di Kuin kah? Para wadah kami di Palima tuh ada juga tuh kayak itu. Ada sing sembahyangan lagi. Parah ya dah. Makanya mumpati banyak, cucuk lawan liur kira-kira. Ada sembahyangan lagi. Tapi meninggal bang orangnya sudah nang di Palima tuh. Warak stadion bahari. Nah, lalu jamaah rahimakumullah. Betapa mulianya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapkan wajah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard hanifan muslima. Nah, wa ma ana minal muslimin. Nah, jadi jamaah rahimakumullah luar biasa. Sesungguhnya salatku, inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidup dan matiku, salatku ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Nyaman badan tuh. Mun sudah lillahi rabbil alamin tuh apa aja nyaman. Berjamaah pulang. Nah, salatnya didirikanlah salat itu di tepi siang dan malam. Ya, di tepi siang dan malam. Ada juga wah inilah sembahyangan ini, kada sembahyangan ada juga ajaran nang itu. Nang kedua ada juga nang sembahyang itu tiga waktu aja sehari semalam ada juga. Ya. 3 kali aja sembahyang sehari semalam, 4 lepian. 4 kira? Hah, jamaah? Oh, jamaah. Ibu-ibu. Pian sehari semalam sembahyang berapa waktu? 5 kah, 3 kah? Atau parah sama sekali kah? Amun nang kada sing sembahyangan tuh jangan diumpati, tahu aja kada bujur, diumpati jualah 2 rakaat ya cukup untuk 80 tahun sekali aja sembahyang seumur hidup. Imbah itu parah ya sudah. Di hulu sungai ada juga ajaran nang kayak itu di Banjar nih. Wah ini kada dapat rasanya lah, tapi kena ada jatuh nang apa kena pulang ada juga nang malajari nang kayak itu pulang ada aja nang mumpati rupanya.
Ucuk banar. Ya. Nabi aja sembahyang. Maksum toh Nabi. Tetapi sembahyang juga. Seorang Pak. Seorang belum tentu maksum, maksiat banyak juga. Apalagi rancang STMJ di anu situ. Di mana? Parak Masjid Nur STMJ. Atau di sini ada juga STMJ lah. Kayu Tangi ada juga lah STMJ. Nah. Pernah lah nonton Bahari catatan si Boy 4. Ah. Ibu-ibu. Jamaah. Oh, jamaah. Film Bahari pernah nonton lah catatan si Boy 4. Tahu kada? Tuha itu berarti pian. Menang anu ada tahunnya. Ya, si Boy, iya. Si Boy anak kota, ya kan? Si Boy anak masa kini, ya kan? Nah, jadi jar si Boy yang penting kada apa-apa sembahyang, ya kan? Nah, lalu jar si Boynya yang penting STMJ. Nah, STMJ. Susu telur, madu, jahe. Ya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan juga. Nah, luput. Itu ngarannya sembahyang tidak mencegah daripada keji dan mungkar. Padahal inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Wadah kami itu guru ya di pangjar ngaran itu Muhammad panggapi bandar narkoba. Nah, luput juga. Tetangga ada juga pangjanggaran Muhammad ya kan? Gawian nyong ayam ada juga. Oh, sesuaikan lawan ngaran. Ya. Jangan ngaran Al-Amin. Orang nang jujur, orang nang bisa dipercaya, tapi mengeramput. Ada cocok lawan ngaran berarti disesuaikan. Oh, orangnya ngarannya Al-Amin. Oh, orangnya tawadu benar pian. Ya kan orangnya Muhammad, ya, nangarannya Muhammad, orangnya jujur dipercaya. Ya. Pembawaannya juga baik perangai, ya, akhlak dan lain sebagainya, jujur orangnya, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perbuatan dan itu pramuka lah. Ini dasar dharma pramuka bari lah. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, dasar dharma pramuka. Ya, ini ingat aja bahari ya Allah. Jadi memori bahari ini ingat aja gue. Rudi kah? Masya Allah, studi Firdaus. Mulai tadi iya kah lain julun. Bapak buka masker hanya iya. Izinlah corona. Jadi jamaah rahimakumullah sampai dasar dharma pramuka tadi lah. Oh, sadang sudah. 10:30. Ya kita cukupkan aja lah sudah. Adanallahu yakum ajma'in. Belum turun lagi, belum. Ini masih Sidratul Muntaha masih. Nih, pilotnya telawas sedikit malam ini. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima perintah salat ya 5 waktu sehari semalam, lalu kemudian beliau turun ke muka bumi. Ya, kemudian kembali ke Masjidil Haram, kemudian kembali ke rumah beliau. Ya, selamatlah perjalanan. Ya. Jadi ujar ujar imbas sampai di Makkah ya kan? Ujar Buraq nih kan? Didampingi oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril ya. Apa ujar malaikat Jibril? Tuntung sudah perjalanan ya, engkau sudah mendapatkan perintah sholat, lalu kemudian itu adalah sebuah syariat yang harus diperintahkan ya. Lalu kemudian selesailah perjalanan Isra dan Mi'raj, menjadi catatan sejarah bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama jaga sholat kita. Kada ada gunanya memperingati Isra dan Mi'raj amunnya kada menjaga sholat. Itu pelecehan betul. Ya, jaga sholat kita. Kemudian yang kedua, peristiwa ini membuka cakrawala pemikiran. Jangan sampai orang yang memperingati Isra dan Mi'raj picik dalam pikiran. Ya, kada tahu urusan yang lain, pokoknya ampuninya seorang. Jangan sampai kemudian orang yang memperingati peringatan Isra dan Mi'raj tapi wawasannya sempit. Harusnya salamatus sadar, dadanya lebar, dadanya ya bidang, dadanya
lapang untuk menerima berbagai macam informasi, beban, tugas dan lain sebagainya. Orang yang memperingati Isra dan Mi'raj, jamaah rahimakumullah, adalah orang yang percaya akan peristiwa tersebut. Artinya orang itu orang nang baiman berataan. Banjarmasin baiman. Barasih wan nyaman. Ya. Kira-kira cukup aja lah. 10:30 mendarat di Banjarmasin Utara, Kayu Tangi. Ustaz Pojan masih ada acara lagi kah? Habislah, ada lagi. Habis ini jangan balik dulu lah, karena ada makanan yang disiapkan oleh panitia. Informasinya tadi apa aja makanannya? Oh sudah kah? Alhamdulillah sudah dibagikan. Ya, ulun kira tadi kambing guling. Ya. Kambingnya guling-guling. Baik. Minta halal minta ridha ulun lawan pian. Terima kasih banyak atas perhatian pian. Dan mudah-mudahan sedikit ilmu, pengetahuan ini kita amalkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat, yang disebarkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Ya, ulun kira demikian. Terima kasih atas kesempatan dari panitia. Mudah-mudahan penitia ini sehat barataan lah. Mudah-mudahan sudah divaksin juga barataan. Nang belum divaksin harap bervaksin. Ya. Yang sudah divaksin pertama harap vaksin kedua. Yang sudah vaksin kedua harap vaksin ketiga, booster. Ya. Supaya kita kebal. Ya, kebal, imun tambah kuat. Tadi iman sudah kuat, sudah naik. Sekarang mudah-mudahan imunnya juga tambah baik, tambah kuat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa faminkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah khairan katsira. Kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ibnu Sina yang secara panjang lebar